Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Yulvinato, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi Sektor Publik. Dan saya akan mempresentasikan materi manajemen aset tentang perencanaan, penganggaran, dan pengadaan aset. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran aset. Perencanaan aset merupakan hal yang fundamental bagi manajemen yang efektif atas bisnis yang ditekuni suatu entitas, yang merupakan fase pertama dalam siklus hidup aset. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan aset. Kebutuhan akan suatu aset secara langsung berhubungan dengan ketentuan pelayanan. Perencanaan aset meliputi penilaian terhadap aset-aset yang telah ada dan perencanaan pengadaan dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan. Dalam menentukan kebutuhan aset, yang pertama adalah strategi penyediaan pelayanan. Semua entitas bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi penyediaan pelayanan dalam konteks rencana dan tujuan organisasi mereka masing-masing. Strategi tersebut didasarkan pada analisis kebutuhan dan review bagaimana pelayanan sekarang ini diberikan. Yang kedua, alternatif non-aset. 3 jenis solusi non-aset yang hendaknya dipertimbangkan. Yang pertama, desain ulang pelayanan untuk mengurangi kebutuhan aset. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan aset yang telah ada sehingga pengadaan aset baru dapat dihindari. Yang ketiga, menggunakan bantuan kontraktor pihak swasta untuk menyediakan sebagian atas seluruh pelayanan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengevaluasi aset-aset yang telah ada. Yang pertama, mengevaluasi kinerja aset. Sebagai bagian dari proses ini, aspek-aspek yang perlu dianalisis seperti kondisi fisik, pemanfaatan, fungsionalitas, dan kinerja keuangan. Yang kedua, proyek yang sedang berjalan. Penentuan aset-aset yang telah ada harus mencakup aset-aset yang masih dalam proses pengadaan atau sedang berjalan, seperti fasilitas yang masih dalam pembuatan, atau aset-aset yang tergabung dalam program modal kerja yang telah diotorisasi. Yang ketiga, menyesuaikan atau menyelaraskan aset dengan penyediaan pelayanan. Itu merupakan hal yang penting bahwa disesuaikan atau diselaraskan dengan program penyediaan pelayanan suatu organisasi dapat diaplikasikan lebih luas. Hal ini mendorong biaya penuh atau full cost dari penyediaan pelayanan dapat ditentukan dengan lebih cepat. Yang berikut adalah mengembangkan strategi aset. Yang pertama, membandingkan aset yang telah ada dengan kebutuhan. Perencanaan strategi dimulai dengan membandingkan aset yang dibutuhkan dengan aset-aset yang ada atau yang sedang diadakan untuk memberikan pelayanan. Yang kedua, strategi aset. Dalam strategi aset, yang pertama adalah rencana pengadaan, yang kedua rencana operasi, yang ketiga rencana pemeliharaan, dan yang keempat modifikasi atau penambahan, yang kelima rencana penghapusan, yang keenam rencana pendanaan, yang ketujuh rencana manajemen risiko. Yang ketiga adalah elemen penyusunan strategi. Dalam elemen penyusunan strategi, yang pertama adalah rencana manajemen aset atau apa yang perlu dilakukan. Dan yang kedua, metode penyediaan pelayanan atau bagaimana hal ini akan dilakukan. Dalam metode penyediaan pelayanan memberikan mekanisme untuk melahirkan rencana manajemen aset. Yang ketiga, pemantauan kinerja atau seberapa bagus aset memenuhi kebutuhan pelayanan. Yang keempat, prosedur, sistem, dan pelatihan atau tempat dan segala kondisinya diperlukan untuk manajemen aset yang efektif. Yang berikut asuransi. Agar dapat dikelola secara efektif, aset harus dilindungi dari adanya pencurian atau penyalahgunaan dan risiko lainnya seperti kebakaran. Konsekuensi dan tidak tersedianya aset untuk penyediaan pelayanan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, aset harus diasuransikan secara memadai untuk meminimalkan potensi kerugian finansial bagi pemerintah. Dan yang kelima adalah pendanaan
atau penganggaran modal. Dalam pendanaan dan penganggaran modal, yang pertama adalah sumber-sumber pendanaan modal. Dan sumber-sumber pendanaan modal yang pertama adalah anggaran pendapatan belanja daerah atau negara atau APBN atau APBD. Yang kedua subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Dan yang ketiga kerjasama atau bantuan dengan pihak lain. Dan yang kedua transparansi pendanaan untuk suatu aset. Evaluasi yang berlaku sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dan harus menjelaskan yang pertama yaitu biaya penuh yang terkait dengan proposal tersebut. Dan yang kedua seluruh dampak atas anggaran di masa mendatang yang terkait dengan pengeluaran dan penerimaan. Dan yang ketiga dampak utama terhadap kapasitas, kualitas, jangkauan, dan efisiensi pemberian pelayanan. Dan yang keempat usulan, susunan, dan jadwal implementasi. Dan yang berikut adalah pengadaan aset. Dalam siklus hidup aset, pengadaan merupakan tahap selanjutnya setelah tahap perencanaan. Dalam pengadaan aset yang pertama adalah rencana pengadaan. Rencana pengadaan disusun selama fase perencanaan dan sebelum dilakukan pengadaan aset. Sekurang-kurangnya rencana tersebut harus menyebutkan yang pertama, kebutuhan penyediaan pelayanan, termasuk strategi dan standar pelayanan. Yang kedua, solusi-solusi non-aset yang dipertimbangkan, termasuk pemanfaatan aset-aset yang telah ada. Dan yang ketiga, analisis terhadap metode pengadaan dengan menggunakan teknik discounted cash flow. Dan yang keempat, pegawai yang terlibat dengan pengadaan dan tanggung jawab mereka. Berikut kerangka waktu untuk proses pengadaan dan penjadwalan atau timing dan jumlah pengeluaran modal. Yang kedua, keputusan pengadaan. Dalam keputusan pengadaan, yang pertama adalah alternatif untuk kepemilikan aset. Bagian integral dari manajemen aset yang efektif adalah pertimbangan atas pilihan atau alternatif penyediaan pelayanan yang mengurangi kebutuhan kepemilikan aset oleh organisasi pemerintah. Solusi non-aset yang berhasil dapat mengurangi atau menunda kebutuhan aset baru dengan keuntungan berupa pengurangan usaha manajemen dan pembebasan dana modal. Yang kedua, menyusun life cycle cost atau biaya siklus hidup. Adalah proses yang logis dan sistematis untuk menyusun total biaya aset mulai dari konsepsinya sampai dengan penghapusannya. Biaya siklus hidup merupakan suatu proses yang mengakui sifat kebersamaan atau beriringan dari biaya modal dan biaya operasi. Yang berikut praktik yang lebih baik telah menunjukkan bahwa biaya siklus hidup harus mencakup penilaian terhadap biaya-biaya. Yang pertama adalah biaya perencanaan. Biaya ini dapat mencakup elemen-elemen seperti studi ilmiah, laporan dampak lingkungan, dan studi kelayakan. Yang kedua, biaya pengadaan. Biaya-biaya yaitu biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan awal aset dan dapat mencakup seperti biaya bangunan atau konstruksi. Yang kedua, biaya komisi. Yang ketiga, biaya pengangkutan dan pemasangan. Yang ketiga, biaya operasi dan pemeliharaan. Pengeluaran operasi atau sehari-hari atau day to day dari suatu peralatan sebagai tambahan terhadap biaya energi, pembersihan, dan pemeliharaan. Biaya ini dapat mencakup biaya pegawai spesialis yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aset. Yang keempat, biaya penghapusan. Dapat mencakup kerugian finansial atas penghapusan aset sebelum habisnya atau berlalunya umur manfaat yang diharapkan dalam kaitannya dengan keadaan pengendalian organisasi. Dengan demikian, secara lingkungan menjadi tidak dapat diterima. Dan sebaliknya, mereka mungkin memperhatikan potensi keuntungan atas penjualan aset seperti atau karya seni. Yang ketiga adalah metode pengadaan. Dalam metode pengadaan, yang pertama adalah sewa versus beli.
Keputusan untuk menyewa aset merupakan suatu isu di mana pasar dapat memberikan aset-aset umum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan pelayanan suatu organisasi. Yang kedua adalah sekali lagi tentang keputusan pengadaan. Dalam sekali lagi tentang keputusan pengadaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah meminimalkan risiko, dan yang kedua etika dan prinsip pembelian. Yang ketiga, pengadaan tanah. Daftar peraturan yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan publik yaitu peraturan tentang yang pertama konservasi dan sumber daya alam, yang kedua keuangan, dan yang ketiga perencanaan dan pembangunan. Yang keempat, peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Yang berikut, pembangunan aset. Pembangunan aset seperti perumahan, fasilitas transportasi, penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Berikut pengadaan aset-aset lainnya. Pengadaan aset-aset lainnya selain tanah yang dilakukan suatu entitas mengacu pada peraturan yang berlaku di antara paket undang-undang tentang keuangan negara Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Kepres nomor 61 tahun 2004. Yang berikut asumsi kontrol atau penguasaan aset. Yang pertama, pengadaan dengan dana apropriasi. Yang kedua, pengadaan dengan dana non apropriasi. Yang ketiga, pengadaan dengan dana alokasi. Yang keempat, pengadaan dari sewa modal. Dan yang kelima, transfer. Yang berikut adalah metode kontrak atau perjanjian. Yang pertama, kontrak lump sum. Kontrak lump sum mencakup desain pendokumentasian proyek. Dan yang kedua, kontrak desain dan konstruksi. Kontrak desain dan bangunan melibatkan pemasok atau kontraktor tunggal yang menangani baik itu proses desain ataupun konstruksi. Yang berikut, bangun, operasikan, dan transfer atau BOT. Proses BOT ini berupa konstruksi pihak swasta atas aset untuk kepentingan publik yang dibiayai oleh swasta, dan hasilnya berupa hak untuk mengoperasikan fasilitas tersebut dan membebankan biaya kepada pemakai. Pada akhir periode kontrak, aset harus dikembalikan atau ditransfer kembali ke negara. Baik, sekian dari presentasi saya, dan pesan dari saya atau motivasi dari saya untuk kita semua yaitu para pemenang adalah orang-orang yang tidak takut kehilangan, tapi para pecundang adalah orang yang takut kehilangan. Kegagalan adalah bagian dari proses untuk menjadi sukses. Seseorang yang menghindari kegagalan berarti menghindari kesuksesan, karena orang sukses adalah orang yang selalu bertanya banyak hal dan mencari pelajaran-pelajaran baru, dan mereka selalu ingin belajar. Terima kasih, semoga dengan materi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang manajemen aset.